Miss, Ya. tadi berani apa ya, Miss, katanya? Arti katanya. Dibaca, Gebelin. Arti kata berani apa tadi, Gebelin? Tidak? Arti berani, tidak takut dan percaya diri. Takut dan percaya diri. Ya, tadi Mem Elis mau menyampaikan punyanya Rafael ya. Rafael tadi membuat kalimat dari kata jemu itu salah ya sayang. Ya, jemu itu maksudnya bosan. Ya, jadi kalimat yang dibuat Rafael agak keliru. Nanti diganti ya sayang ya. Kan Oke, kita udah bosan. Kita udah bosan nih, sudah lama nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman. Akhirnya kemarin Sabtu aku bisa ketemu teman-temanku loh, ketemu teman-teman dekatku kemarin Sabtu. Oh, gitu, seneng ya. Oke, siapa yang belum dipanggil namanya sama Mem Elis yang sudah mengerjakan? Yang belum dipanggil, angkat tangan. Aku sudah, Miss, aku sudah mengerjakan. Selesai. Yang sudah mengerjakan tapi Mem Elis belum panggil. Sudah ya semua berarti ya. Marcel sudah, Bio sudah, dia. Oke. Udah, yang belum nanti kalau masih ada waktu Mem Elis akan panggil. Yang tadi baru mengerjakan sekarang ya toh. Yang baru mengerjakan sekarang nanti aja Mem Elis panggilnya. Ya. Sekarang Mem Elis minta waktu untuk kita belajar sebentar lalu kita mengerjakan latihan soal. Ya. Mem Elis minta kamu di halaman ini. Kalau di materi yang PowerPoint-nya Mem sudah dibahas kemarin ya. Sekarang kita lihat yang ada di buku. Halaman 86. Ya, di situ ada teks siklus air. Ya. Halaman 86. Siklus air juga kemarin pas sains aku juga belajar, Miss. Iya betul ya. Sebelumnya sih di tema sebelum subtema sebelum kan sudah ada kita ya, hanya belum secara rinci. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi ya. Kemarin di bahasa Jawa juga kita ada ini bagaimana terjadinya mega. Mega kemarin kan awan. Gimana? Ya, perjalanan air itu dinamakan siklus air. Di mana air kena sinar matahari, kemudian terjadi penguapan, naik ke atas ke langit, di atas membentuk awan. Awan kalau sudah penuh, akhirnya dia mengandung air di dalamnya, akhirnya dia jatuh lagi ke bumi airnya tersebut gitu ya. Itu siklus namanya, perputaran ya. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya nih perhatikan nih, awalnya adalah sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi ya, sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan. Ya, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Ya. Mau buang air. Ya. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Ya. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membeku akan membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ini dinamakan presipitasi. Air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari.
Nah, itu ya. Jadi bagaimana siklus air dari awalnya? Dari kena panas matahari terlebih dahulu ya. Air yang ada di permukaan bumi ini terkena sinar matahari, panas matahari, terjadi penguapan. Nah, penguapannya itu lalu akan naik ke atas ke atmosfer. Makin tinggi akan terjadi pendinginan. Nah, kalau sudah pendinginan membentuk awan yang mengandung titik-titik air. Kalau sudah penuh juga, air itu tidak bisa ditampung lagi, akhirnya jatuh kembali lagi ke bumi. Nah, proses perubahan wujud, nah ini yang paling penting ya, kalian bisa garis bawahi. Proses perubahan wujud uap air dari uap air menjadi titik air itu disebut kondensasi. Ya, ini ada loh di bahasa Jawa kemarin ya, disebut kondensasi. Nah, tuliskan informasi mengenai urutan peristiwa daur air dalam bagan berikut. Nah, dari pertama tadi apa dulu? Ayo. Penguapan. Oh, penguapan atau apa dulu tadi yang pertama banget? Ayo, ada kata awalnya itu tadi dalam teks. Awalnya apa dulu? Ayo, ditulis. Ya. Awalnya adalah sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi. Ayo. Ya. Mem Elis dikte aja atau Mem Elis nulis? Kalian nulis sendiri ya. Di kotak yang ada di bawah itu ya. Tadi nomor 1 apa, Miss? Apa sayang? Nomor 1 tadi apa? Yang kotak pertama nomor 1 ya. 1 adalah sinar matahari. Ini Memelis tulis. Sinar matahari. Halaman berapa? Halaman 86. Sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi. Memanaskan air nah, itu yang di kotak pertama. Itu urutannya loh ya, jangan sampai dibolak-balik. Ya. Secara berurutan, siklus air berurutan. Ya. Kemudian setelah kena sinar matahari, lalu ada proses apa? Penguapan. Kondensasi. Air mengalami proses penguapan. Nah, tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, uap air akan naik ke atmosfer. Ya, semakin tinggi akan mengalami pendinginan. Nah, yang keempat, makin tinggi akan mengalami pendinginan. Miss, Ya. itu apa itu apa, Miss? Uap. Partikel. Uap sayang. Udah. Kemudian di atmosfer akan membentuk awan. Ya. Di atmosfer akan membentuk awan. Ya. Awan yang mengandung air.
Lalu air tersebut akan jatuh lagi ke bumi. Nah, itu siklusnya. Miss, tunggu. Iya, Memelis tunggu. Memelis tunggu kok. Nulis dulu aja. Miss, Ya, Ani lagi berak jadi nggak bisa nulis ya, Miss. Nanti Ani nyalin. Nanti Oke. Ani lihat recordingnya. recording. Iya, boleh. Oke, sayang, boleh ya. Sudah? Belum. Ya, sampai di situ ya materi kita ya tentang perubahan wujud benda ya. Sudah, Tentang Miss. Hah? Sudah. Kalau sudah, ya, kalau sudah, sekarang lihat latihan soal halaman 93. Belum, Miss. Ya, yang sudah latihan soal halaman 93 ya. Jadi nanti saja. Latihan soal nomor berapa? Latihan soal 93 soal sayang. halaman berapa, Miss? 93. Oke. Mengandung air. Mengandung air. Lalu Miss, latihan soalnya halaman berapa? Apa? Yang tadi, Miss. Halaman 93. Ini sudah belum? Sudah, Miss, soalnya sudah selesai. Oke, ada yang belum? Belum. Oh, Nathan belum. Ya udah, ayo ditunggu, Mem. Alden juga belum, Miss. Oh, katanya sudah tadi. Memang hitung sampai 10 ya. 1. Sekarang sudah. Oke, Nathan good. 2, 3. Dulu sedikit. 4. 5. 6. Dah? Ya, nomor 1 ya. Memelis nulis di sini. Latihan soal (93). Oke. Perhatikan kalimat berikut. Ibu memanggang kue. Kata memanggang memiliki arti apa?
Memanaskan. Ya, A ya, jawabannya A. Silang di A. Ya, di buku kamu langsung ditulis. Ya. Nomor 2, di atas air di atas daun itu merupakan uap air yang diembun. Mengembun. Perbaikan kata yang bergaris miring adalah apa? Mengembun. Ya, bukan diembun ya. Dibuat embun berarti kalau kata diembun itu. Air di atas daun itu merupakan uap air yang mengembun ya. Oke, tulis mengembun. Sudah. Nah, nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Setelah pelangi muncul hujan. Nah, kalimat yang benar bagaimana susunannya? Setelah hujan muncul pelangi. Muncul pelangi. Pelangi muncul setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan. Stop. Setelah hujan pelangi muncul. Tadi ada yang bilang begini. Pelangi muncul setelah hujan. Angkat bilang namanya siapa itu tadi? Gebi. Tepuk tangan untuk Gebi. Yang benar adalah Gebi. Ya. Pelangi muncul setelah hujan. Ya. Sama Miss, aku juga mau jawab itu Miss, cuma nulis. Aku juga nulis Miss. Oke, pelangi muncul setelah hujan. Ya, gitu. Pelangi muncul setelah hujan. Ya, ini subjeknya pelangi nih, subjek predikat objek. Pelangi dulu ya. Karena kata pelangi ini adalah subjeknya ya. Jadi tidak dibolak-balik. Pelangi muncul setelah hujan, jangan dibalik-balik ya. Dah, tulis. Setelah hujan muncul pelangi ya, tapi kalimatnya kurang logis ya, kurang tepat. Jadi kalau membuat kalimat, kalau buat subjek dulu berarti pelangi dulu. Kata pelangi dulu. Pelangi muncul setelah hujan. Ya, setelah hujannya adalah keterangan. Oke. Yang nomor 4 itu ada teks. Ya, dengarkan. Permen merupakan makanan yang digemari oleh semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Banyak permen dijual di toko dalam berbagai bentuk. Sebenarnya kita dapat membuat sendiri permen di rumah. Bahan-bahannya terdiri atas gula pasir, air, dan agar-agar bubuk. Setelah semua bahan dicampurkan, tuangkan ke dalam loyang dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, taburkan gula halus dan kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, pertanyaannya adalah untuk nomor 4 dan 5, sesuai dengan bacaan itu tadi ya. Temukan arti kata yang dicetak tebal dalam teks tersebut. Coba kamu perhatikan, ada nggak kata yang dicetak tebal di situ? Disukai. Digemari itu disukai. Ya, nah ini, ayo semuanya perhatikan, stop. Ya, Mem Elis minta mengamati teks, kemudian dibaca, lalu dilihat ada nggak kata yang dicetak tebal. Di situ tidak ada kata disukai. Ayo, ini namanya kamu tidak teliti. Digemari arti kata. Arti katanya sabar. Itu namanya tidak sabar, ya, tidak sabar lalu tidak teliti perintah.
kalimat perintahnya. Oke. Cari kata yang dicetak tebal, berarti itu adalah kata digemari dan kata selera. Selera. Nah, Dan juga selera, Miss. baru menjawab kalau Mem Elis tanya, apa arti kata yang dicetak tebal itu? Baru dijawab, oh kata digemari artinya disukai. Satu persatu ya. Ini sering kamu terjadi kalau di PH itu begitu. Nah, pertanyaannya ada 2, kamu jawab hanya 1. Itu namanya tidak teliti membaca soal. Tidak teliti melihat perintah. Ya, ini kebiasaan ya, sayang kebiasaan yang buruk ya. Oke, belajar untuk teliti melihat, mendengar perintahnya apa dulu satu persatu. Ya, yuk ditulis di nomor 4. Ya, menemukan kata yang dicetak tebal yaitu kata digemari dan selera. Nah, sekarang kita tulis kata digemari artinya. Yuk, ditulis ya. Digemari. Artinya, memang buat titik 2 ya. Kalian tulis buat. Ya, aku juga buat titik 2, Miss. Takutnya nanti nggak cukup. Ya, disukai, suka ya, suka atau senang. Itu arti kata digemari. Kemudian kata apa lagi satunya tadi? Selera. Selera, ya, selera. Arti kata selera dulu. Arti kata selera itu apa? Selera ini berkaitan dengan Mem Elis sudah nyari ya, makanan ya. Berarti nafsu makan. Ini juga sama dengan suka ya. Nafsu makan. Nah, tuh ditulis. Nah, di situ tidak diminta untuk membuat kalimat, nggak usah. Nomor 5. Apa proses perubahan wujud benda pada teks tadi? Pembekuan yaitu dari membeku. Padat. Siapa yang jawab membeku? Eren, ya betul ya. Tadi bahan membuat permen itu ada air, ada gula pasir. Berarti gula pasirnya akan dilarutkan di dalam air. Kemudian agar-agar bubuk juga dilarutkan di dalam air. Berarti itu bahannya adalah berwujud cair. Nah, akan dibuat berubah wujud kita karena kita mau membuat permen, ya. Tadi didiamkan lalu akan mengeras, lalu menjadi permen ya yang sudah siap dimakan, dipotong-potong sesuai selera tadi. Nah, itu namanya proses perubahan wujud dari cair ke padat. Berarti itu namanya adalah membeku. Ya, tulis. Proses perubahan wujud benda pada teks adalah membeku. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci maksudnya adalah dari wujud cair ke wujud padat. Nah, itu disebut proses membeku. Oke, sayang. Seperti ini ya. Ya, sekarang Mem Elis tunggu. Kalian menulis dulu sampai selesai. Sudah ditulis, Miss. Sudah ditulis. Pinter. Belum. 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 Sudah. Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Oke, sayang. Kalau sudah, ini Mem Elis mudah-mudahan nggak salah ingat ya. Sekarang coba lihat buku pena halaman 68.
Ini sudah dikerjakan kok. Sudah. Betul ya? Belum. Udah. Ya, sudah. Saya ingat kok minggu lalu sudah. Kerjain, Miss. Latihan soal. Oh, juga sudah dikerjain. Ya, sudah. Iya, Memelis ingat sudah minggu lalu. Belum dikerjain, Miss. Aku, Miss. Oh, waktu itu yang Alden pergi kayaknya. Nanti lihat rekornya ya sayang Ada ya. yang pas ada acara pernikahan deh. Oke. Ya, kalau gitu, ini sudah semua tulisnya? Belum. Ya, nanti yang belum lihat recordingnya lagi ya. Oke sayang, yang belum nanti lihat recordingnya. Dah. Ya, kalau gitu materi kita untuk bahasa Indonesia tema 3 subtema 4 sudah selesai. Jadi karena sudah selesai makanya minggu depan kita langsung adakan PH. Ya, supaya tidak lupa materinya. Langsung ada PH, sudah selesai. Nanti kita juga minggu depan sudah masuk ke tema 4. Ya. Yeay. Makan. Aku udah lapar. Itu ya, tema 4 itu tentang hak dan kewajiban. Gampang ini. Ini materi mengulang ini, ya, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini gampang materinya ya. Ya, dua sih. Ya, betul. Materinya sangat mudah. Nah, sampai di sini setelah kita bahas semuanya materinya, kemudian bahas latihan soal, ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham soalnya kayak di sains cuman diganti jadi bahasa Indonesia. Di sains juga bahasa ada Indonesia ya. diganti jadi Inggris. Betul. Inggris yang berubahnya jadi Indonesia. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan, Mem Elis mau yang lanjut yang tadi ya, kita mengisi waktu ya sampai selesai. Yang tadi mau baca, yang sudah menulis tadi, siapa? Alden Miss. Oke, Alden sudah nulis. Ya, ayo Alden. Hujan. Kalimatnya hari ini hujan turun deras sekali. Arti katanya titik-titik air yang datang dari atas langit. Oke, pinter. Berarti terkira. Dia dengan Senangnya pergi ke mall saat pandemi sampai tidak terkira. Kita jemu sekolah online di rumah atau di rumah. Bosan arti katanya. Sunyi di lingkungan rumahku sangat sunyi saat malam hari. Arti katanya sejuk. Sunyi kok sejuk sih sayang? Sunyi itu sepi, sunyi kok sejuk itu loh. Alden, menyimak dengan bagus toh, dengan sungguh-sungguh toh. Sunyi itu sepi sayang. Aku lupa, Miss. Aku lupa, cuman dulu pernah dikasih tahu kayak apa ya. Ya udah nanti diganti ya. Itu arti katanya salah ya, Nak ya. Diganti ya. Oke. Tadi juga ada kata terkira. Nah, tadi coba Alden baca lagi kalimat dari kata terkira tadi. Ayo, coba. Terkira. Yang nomor 2. Senangnya pergi ke mall saat pandemi sampai tidak terkira. Senangnya, berarti bukan saat pandemi. Gini aja. Senangnya atau gini, Alden merasa senang pergi ke mall sampai tidak terkira gitu ya. Oke, Alden diubah ya kalimatnya. Ya. Ya. Oke. Lanjut tadi siapa lagi yang mau baca? Verena. Miss tadi Miss Verena Miss. Ya, ayo Verena. Hujan
pada musim hujan tanamanku tumbuh. Pintar. Terkira ketika hari libur tiba, hatiku senang tak terkira. Betul. Jemu. Jika kita ingin pandai, kita harus tak jemu-jemu belajar. Sunyi. Di malam hari rumahku terasa sunyi. Berani. Aku berani menjawab pertanyaan guru. Oke, ya tadi tak terkira saat libur tiba, senangnya tidak terkira. Wah, itu juga Mem Elis. Miss berani tadi lupa Miss. Oh, berani belum? Oke, ya. Apa berani? Berani, aku berani menghadapi semuanya. Oh, ya, apa itu semuanya? Pekerjaan sekolah atau Berani menghadapi pekerjaan sekolah yang banyak. Nah, pinter. Oke, baiklah. Yang tadi belum mengerjakan, makanya Mem Elis ada waktu kita selesaikan ya. Hari ini sudah selesai materi, juga sudah latihan soal. Apa K&E siapa Nathan? Join lagi atau enggak? Enggak, kamu tanya join aja tapi belum PR nggak dikerjakan. Ketawa lagi kamu. Coba kamu ada di sekolah sudah dicubit tuh sama Mem Elis kamu tuh. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi Hani yang belum sempat tadi. Hani sudah belum? Hani? Dia tutup kamera sama mute, Miss. Hani sudah menghilang, berarti Hani belum mengerjakan. Siapa lagi tadi? Vio, bagaimana Vio? Sudah dikerjakan belum? Ini baru kerjakan yang hujan, Miss. Nah? Kenapa Hani? Ini baru kerjakan yang hujan. Tadi Hani soalnya nggak sempat, tak bisa. Oh ya udah, berarti baiklah. Nanti Mem Elis tunggu di foto ya, kirim di WA Mem Elis nanti. Nggak boleh besok, nanti. Ya, Nathan juga ya, Nathan. Hari ini loh ya, sore ya. Kalau besok Mem Elis akan tidak mengerjakan. Miss. Apa? Kalau yang hujan kalimatnya hujan akan turun jika kita bersedih. Hujan akan turun ketika kita bersedih gitu. Itu hujan air mata kali Hani. Hujan air mata. Itu puisi kata Miss Vela, betul. Itu yang dimaksud hujan di situ adalah air mata, Hani. Miss tadi kayaknya Miss Vela deh, Miss. Ini kayaknya Hani pintar menulis puisi nih. Ya, saat hatinya bersedih dia akan menulis. Wah, Mama, sebentar lagi hujan akan turun karena hati Hani sedang bersedih. Nah, tuh. Ternyata hujan yang dimaksud adalah air matanya Hani. Oke deh, itu kalimatnya tidak tepat ya Han. Itu kalimat kiasan ya untuk kalau menulis puisi ya. Ya, kita kemarin Ya, Miss, nanti dibetulin. Jawa geguritan kemarin itu loh. Bahasanya bahasa kiasan ya, bahasa sastra. Ya, kiri aja, Miss. Soalnya suaranya Miss kecil. Oh, sudah mulai kecil? Oke. Iya, Miss. Ya, Miss. Sudah kecil, Miss. Mulai. Dia tadi dengar. Sebelum diakhiri, Mem Elis mau tahu siapa aja yang belum tadi ya? Nathan, Hani, Viona, Niko ya. Ada Niko juga ya sayang ya. Abel, Miss. Abel juga belum tadi. Oh, 5 orang. Niko, Abel, Nathan, Hani, sama Viona ya. Nah, ada juga Kalia. Kalia tidak join sama Davin. Berarti 7 anak. Nanti Mem Elis tunggu nanti sore. Wow, keren 7 anak. Keren. Nah, oke. Sekarang karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini. Berarti tema 3 sudah selesai ya, sampai latihan soal juga. Jadi minggu depan ada PH tema 3, subtema 3, 4, tinggal belajar ya. Oke sayang? Miss. Miss? Dari dulu kelas 1 sampai kelas sekarang loh, Miss.
Gak pernah ketemu sama teman dekatku yang di kelas 3B. Apa namanya? Ada banyak sih. Saya siapa? Ada banyak, nggak tahu sampai lupa. Ya gini, oke Alden, ini baiklah. Ada Benny. Baik, gini Alden, kemarin waktu pelajaran bahasa Jawa, teman-teman di kelas 3B, Mem Elis beritahu seperti ini. Minggu depan waktu pelajaran bahasa Jawa, Mem Elis akan kasih tugas menulis geguritan ya, karena materinya belum selesai minggu kemarin, jadi Mem Elis belum suruh PR. Jadi minggu depan setelah kita membahas lagi kelanjutan materinya, anak-anak diminta untuk menulis geguritan ya, membuat puisi dalam bahasa Jawa, kemudian dibacakan. Nah, saat membacakan, anak-anak kelas B sudah tahu, saat membacakan tidak akan ada waktu kita saat pelajaran di sekolah. Ya, habis waktu kita hanya untuk itu. Jadi Mem Elis menyiapkan waktunya malam hari lagi. Kita bertemu nanti. Jadi gabung kelas 3A dan 3B. Gabung nanti. Nah, di situ saatnya kita bertemu. Gimana Alden? Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Ada Ya. Lionel, ada Nata. Malam sekarang atau Besok, Miss. Sekarang tugas saja belum, malam sekarang. 2 minggu lagi. Nanti kasih 2 linknya minggu ya. lagi setelah tugasnya Ada 3 memang nih. diberikan. Lama, Ada Miss. 3 nih. Alah, lama. Kamu loh minta-minta dekat. tapi tugas nggak dikerjakan. Alasan aja kamu. Oke ya gitu ya Ada 3 saya. Miss, teman Nah. dekatnya Miss. Nanti Mem Elis buatkan jadwal supaya kita bisa bertemu semuanya. Kelas 3A dan 3B. Tapi malam hari ya. Oke, sama seperti dulu itu loh waktu kelas 2 sambil minum kopi. Miss, linknya di mana? Nanti dikirim di mana? Apanya? Linknya katanya. Linknya. Fokus lah. Fokus pelajaran. Oke, sudah ya. Kita akhiri ya. Miss, Ya. tapi linknya sama kayak linknya Miss kan? Iyalah, kan linknya Mem Elis nanti. Sama. Oh, linknya Miss. Sudah ya, kita akhiri ya pelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa paham. Nanti kalau dikasih soal sama Mem Elis sudah bisa mengerjakan. Dan Miss, kayaknya Fania mau tanya, Miss. apa? Kayaknya Fania mau tanya. Oh, Jadi Fania, angkat. mau tanya apa? Miss, bahasa Indonesia nggak ada PR lagi ya? Iya, nggak ada. Kemarin kan sudah itu PR itu. Yang tadi kamu tunjukkan kan itu PR. Yang tidak mengerjakan ya tidak dapat nilai hari inilah. Itu sudah PR. Oke? Mau PR lagi hari ini? Mau aku. Nggak mau, ya kan? Ayo, mari kita berdoa. Aku mau PR lagi Miss. Sengaja Miss PR-nya Miss. Ya, yang hari ini karena tidak mengerjakan tugas, ya, yang mimpin doa adalah Viona. Ayo Vio. Oke Miss. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Sembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit dan guru-guru yang sedang sakit. Kiranya mereka bisa cepat sembuh agar jauh dari corona ini, ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Viona. Oke sayang, baiklah sampai jumpa ya. Bye. Bye. See you. Bye. Lumayan ya libur 2 hari Sabtu dan Minggu ya. Ada waktu untuk belajar bahasa Jawa ya. Bye.